selama perjalanan gue trekking itu cuma 5 jam kan. Iya. Nah pas gue nyampe rumah tuh nyokap gue kaget bang, sambil nangis ngeliat gue. Lah gue kan kaget nih, mama gue kenapa ya? Ya kan? Akhirnya gue tanya, mama kenapa ma? Lah kamu udah 3 bulan gak pulang, kami kira kamu meninggal. Itu pagi-pagi bang, orang ngajian subuh sholat ya, gue kagak bangun. Ini udah nyampe paginya nih, gue dibangunin sama kakek gue nih. Dibangunin sama kakek gue, ini bang. Ya kan? Gue kaget tuh, kenapa kek? Udah kamu diem aja kakek. Udah tuh, dibaca-bacain gitu, udah beres, udah ambil motor sana. Ambil motor gue pikir mau ngapain nih? Ikut nih bang gue di motor, ya kan? Udah naik motor, mana kayak sini. Ke arah pasar dong. Pas gue nyampe arah pasar, lu tau nggak? Yang warung gue beli semalam tuh, rumah kosong bang. Nah sebelum tol Karawaci mungkin kisaran-kisaran mau gue ke arah pintu tol Bitung, ya kan? Tuh gue nggak sengaja namanya di tol kan kita pengen celingak-celinguk spion ya. Itu di spion atas tuh ada yang duduk bang di belakang. Assalamualaikum brother, ketemu lagi masih di channel Jelajah Malam. Seperti biasa malam ini kita kedatangan seorang tamu yang ingin menceritakan pengalamannya di masa lalu. Masa lalunya adalah dia sempat bisa dibilang menimba ilmu di sebuah pesantren ya. Dan di pesantren ini ternyata dia banyak sekali menghadapi hal-hal yang mungkin nggak wajar dan menurut gue itu nggak umum juga karena ini menyangkut dengan hal-hal alam sebelah. Menarik sih ceritanya. Dan mungkin orang ini juga udah sering lo lihat di beberapa podcast yang berseliweran. Langsung aja gue perkenalkan dengan Bang Edo, Bang. Bang Edo. Gue udah skip nih. Soalnya ini jam berapa kita? Jam 6.08 menit. Jam 6.08 menit. Kita podcast dari jam berapa? Jam 10 kali ya? Gue datang habis maghrib, Bang. Habis sisa deh. Dari habis maghrib sampai jam 6 pagi lah. Gimana nggak skip petang? Namanya aja gue lupa. Goblok. Oke bro Edo. Siap. Ini cerita lo pas lagi di apa ya? Di pesantren ya di daerah Pandeglang. Nah, lu ceritain deh awalnya lu tuh bisa ada kepikiran masuk pesantren tuh gimana sih awalnya? Awal dipaksa sih. Oh gitu? Sama orang tua ya kan. Nah. Jadi kan gue tuh lulus SMA tuh 2005 tuh. Nah terus awalnya tuh gue dari SMA tuh punya pacar tuh. Bukan pacar pertama tapi cinta pertama sih. Curhat dikit boleh dong. Ya kan? Buaya cinta pertama. Asik. Nah terus dari situ tuh gue bucin tuh bang. Udah pikirannya masih seumuran itu, wah merit nih, gitu. Nah singkat cerita di tahun 2010 putus gue bang sama si cewek ini. Padahal gue hubungannya udah hampir 6 tahun tuh. Iya, dari sekitar 2004an ya. Nah putus nih kalau kata anak Jaksel depresi gue, mental health. Asik. Lebih ke situ kan. Ya karena udah lama bang. Udah lama terus ada harapan merit nih gitu. Akhirnya putus. Nah gue tuh kayak ini bang, kayak lagi bengong-bengong, lagi dalam masa depresi nih. Gue tuh kayak ke flashback, gue waktu SMP tuh suka trekking nih. Sama kawan-kawan gue kalau cabut tuh ke air terjun. Kalau di Bogor tuh namanya Curug. Oke. Gitu. Nah kebetulan tempat tersebut tuh di kaki Gunung Salak bang. Oh gitu. Jadi ada cerita waktu SMP tuh pas kalau gue sama teman-teman gue ke Curug itu tuh bang, itu sebelum kita dari jalan utama sebelum ke Curug tuh ada perkampungan sekitar 2 km dari jalan utama. Jadi dari perkampungan itu masih bisa jalan lagi berapa kilo ke Curug, nggak jauh sih paling 1 kilo lebih lah, baru sampai Curug tersebut. Nah jadi kalau kita lihat perkampungan itu tuh si orang
tua nih, bapak-bapak nih kayak manggil kita nih, bapak-bapak di kampung tersebut. Manggil, mau kemana mas? Curug ya? Iya, nih temenin nih anak saya nih. Oh, digaitin. Anaknya cewek, bukan digaitin, anaknya cewek. Jadi kayak temen curhat nih. Siapa tahu lu mau curhat nih sama anak gue. Oh gitu. Yeah. Jangan ke arah yang terlalu menjauh ya, curhat doang, curhat. Iya. Nah dari situ 2010 pas gue putus, gue ke flashback itu bang. Nah kebetulan kan gue kayak butuh temen cerita ya. Ya nggak sih, kalau gue cerita ke teman gue yang sesama laki-laki kan kayak pasti jawabannya lu tolol, lu ngapain dipikirin gitu hal begitu. Kayaknya gue cerita ke orang nggak kenal aja nih. Lebih lepas. Random banget gue kan. Nah terus gue ke flashback itu bang. Akhirnya di 2010 itu gue memutuskan ke tempat tersebut sendiri karena memang niat pure nih, gue mau curhat nih, barangkali tuh kampung masih ada tuh yang menawarkan guide seperti itu gitu kan. Karena kan jauh banget bang, gue SMP 2022, itu kejadian 2010, 8 tahun lalu lah. Udah tuh orang gue bang saking niatnya, gue naik angkot ke arah kaki Gunung Salak tuh, kagak pakai kendaraan, saking niatnya, emang saking otak gue udah gara-gara wanita kan itu. Ya, lu main mata lah gitu. Udah gitu tuh, sampailah nih gue di tujuan. Dari turun angkot bang, ke arah perkampungan tuh, gue jalan kaki 2 kilo, lewat kebun-kebun gitu. Nah sampailah di perkampungan tuh kecil bang. Sebenarnya mungkin satu kampung itu, kalau di kota paling cuma 1 RT kali bang. Sedikit banget. Iya. Tapi view-nya tuh sama banget persis sama gue di tahun 2022. View-nya gue nggak tahu entah itu kampung beneran atau enggak, tapi view-nya aja. Nah, dan itu sama. Jadi pas gue lewat tuh, mungkin karena gue terlihat seperti orang asing gitu ya dari cara berpakaian. Jadi dia tuh kayak sama kondisinya kayak manggil gitu. Bapak-bapak tua nih, mas mau kemana? Mau main pak ke Curug? Oh sendiri aja. Iya. Wah kena nih. Gue bilang kan mikirnya udah gitu, karena persis nih sama kayak pengalaman gue SMP nih. Terus kata dia, nih mau ditemenin sama anak saya nggak? Wah boleh pak, gue langsung gitu kan, tanpa basa-basi gue, emang tujuan gue itu ya kan. Udah tuh akhirnya, ya udah sini dulu mampir nih gue di situ ngopi-ngopi. Di situ gue cerita sedikit nih sama si bapak tua ini. Dulu tuh sebenarnya saya pernah ke daerah ini pak, sering dulu waktu SMP ya kan. Ya, biasalah namanya main-main zaman itu. Oh iya, anaknya tahu lagi dandan atau apa, pokoknya suruh prepare bang buat jadi tour guide gue ke Curug itu kan. Tapi ini cewek nih anaknya nih, bukan tour guide laki-laki gitu kan. Udah tuh, udah beres ngopi, jalanlah kita nih menuju air terjun itu Curug. Jadi kalau lu pernah ke daerah Bogor bang, gue masuk tuh ke arah yang mau mengarah ke jalan alternatif Sukabumi. Gue masuk dari arah situ ya. Nah, singkat cerita gue curhat nih. Tentang pengalaman gue diputusin cewek gue yang udah sekian lama pacaran nih, ya kan. Cuman gue salah orang juga. Ternyata cuman jawabannya iya doang. Tapi kan minimal ada sedikit lega deh gitu. Unek-unek gue udah keluar nih. Udah beres curhat tuh, gue balik. Gue anterin nih ke rumah bokapnya. Udah gue kasih ini bang, fee untuk tour guide-nya lah gitu kan. Cuman nggak ada tanda kutip ya, itu memang gue jalur lurus aja, cuma buat cerita doang. Lu kayaknya pandangannya mencurigakan bang. Ya kan? Lu tau aja gue curiga. Nah dari situ tuh, udah tuh gue anterin ke rumahnya, terus gue langsung cabut nih bang, Nah cabut itu kan dari perkampungan itu ke Curug, dari Curug ke perkampungan itu kan cuma 1,5 kilo. Berarti sisanya kalau gue mau naik angkutan lagi dari kampung itu ke tempat angkot itu 2 kilo. Gue jalan tuh gue kayak di situ-situ aja. Yang pertama, gue langsung keinget nih bang, mitos-mitos zaman dulu. Kalau lu di kaki gunung atau di gunung, kalau lu di situ-situ aja kencingin bro. Kan gitu. Kencingin apanya? Jalannya. Oh serius? Iya. Denger-denger gitu aja mitos. Lah gue kan namanya panik bang sendiri, lah gue kencingin dong. Ya kan? Gue kencingin, udah tuh gue jalan lagi. Gue memang udah nggak di situ-situ aja, tapi view-nya beda, kayak bukan jalan pas gue dateng. Gitu pokoknya bang. Sampai gue udah kelelahan lah. Gue ketemu nenek-nenek lagi sapu-sapu bang. Terus gue nanya, kayak apa ya view-nya? Kayak kebun, tapi bukan kebun perkampungan.
Tapi ada nenek-nenek sapu-sapu, cuma karena berhubung apa ya, hopeless, udah putus harapan. Waduh, gue tersesat di hutan nih, gue bilang ya kan. Gue tanya tuh, nih maaf nih, mau tanya mau ke jalan besar lewat mana ya? Tuh nenek bang, kagak ada ekspresi, cuma nunjuk gini doang bang. Udah sapu-sapu lagi. Lagi sapu-sapu, gue tanya begitu dia cuma gini. Udah sapu-sapu lagi. Ya nek, makasih nek. Kagak ada ya, kagak ada apa. Iya udah cuek aja kayak orang kagak denger. Gue ikutin petunjuk si nenek. Nah sekian lama lah, mungkin ada gue menuju perjalanan itu 1 jam. Gue nyampe jalan besar. Dan lu tau di mana bang? Di daerah, kalau lu tahu tuh jalan sekitaran mau ke arah Curug Luhur. Dan Curug Luhur tuh adanya di daerah Ciampea. Jadi dari daerah alternatif Sukabumi ke Ciampea itu, gua tuh harusnya tuh kalau nggak begini kalau secara logika. Ya nggak sih? Muter. Tapi itu nggak masuk akal banget. Maksudnya dengan waktu secepat itu gue bisa nyampe. Jadi gue masih ingat banget dari rumah gue jam 10 pagi. Dari rumah. Nah dari situ, gue kan memang kemana-mana selalu 2 jam bang. Selalu udah senang pakai jam lah. Dari situ gue naik angkutan. Yang harusnya gue naik angkutan menuju rumah gue tuh cuma 2 kali. Karena dari situ tuh gue terus 3 kali. Karena semakin menjauh aja. Dari beda arah. Dari arah yang... Kalau Ciampea itu kan Bogor Barat bang. Bogor Barat tuh artinya mengarah ke arah Banten, ya kan? Nah kalau yang gua pas naik kan jalan alternatif Sukabumi, kan jauh bang, alternatif Sukabumi ke arah mau ke Banten, ya kan? Beda arah. Iya. Nah gue inget banget bang, naik angkot sampailah gue di rumah gua. Sampai di rumah gua itu gue udah lapar nih, karena posisi pas gue liat jam tuh udah jam 3 sore. Berarti kan dari jam 10 bang ke jam 3 sore itu selama perjalanan gua trekking itu cuma 5 jam kan? Iya. Nah pas gue nyampe rumah tuh nyokap gue kaget bang, sambil nangis ngeliat gue. Lah gue kan kaget nih, mama gue kenapa ya? Ya kan? Akhirnya gue tanya, mama kenapa mah? Lah kamu udah 3 bulan gak pulang, kami kira kamu meninggal. Jadi menurut keluarga gue di sana, gue udah 3 bulan gak pulang. Bahkan gue udah ditahlilin dari 1 sampai 7 dan 40 hari. Cuma tinggal nunggu ke 100 aja. Kan gokil, gue kaget lah. Lah gue baru jalan tadi jam 10, gue balik nih jam 3. Tapi menurut keluarga gue di sana tuh gue nggak pulang selama 3 bulan dan gue udah ditahlilin. Walaupun dia nggak apa ya, maksudnya nggak ini makam, cuman gue nggak tahu ya. Jadi kayak bokap gue tuh kayak punya guru spiritual gitu bang. Jadi menurut penerawangan itu kayak gue udah nggak ada gitu. Jadi akhirnya dikirim doa itu, ditahlil gitu. Karena memang hilangnya udah 3 bulan. Gitu. Gue pikir lo udah mati. Iya. Padahal gue ngerasanya cuma dari jam 10, gue pulang jam 3 sore. Nah itu di luar nalar gue sih, kejadian tersebut. Oke. Dari situ, atas kejadian itu tuh, bokap gue berkoordinasi nih sama ayah angkatnya lah. Ayah angkat tuh dalam arti bukan ayah kandung, jadi bapak satu ilmu spiritual gitu. Koordinasi akhirnya karena kakek angkat gue itu punya pesantren di daerah Pandeglang. Akhirnya, nih anak gue kayaknya ada yang nggak beres. Terus atas saran dari kakek angkat gue itu, yaudah suruh pesantren aja di sini, di tempat kakek. Ya udah, gue jalan tuh bang, diantar tuh bokap tuh, suruh pesantren ke sana. Entah gue mau diobatin, sekalian mungkin memperbaiki iman gue kali. Karena ngelihat gue tuh kayak semenjak putus tuh kayak gimana sih gitu kan. Nggak beres lah. Goyang ya kan. Takutnya nanti ke arah yang nggak benar atau apa, depresi kan. Udah akhirnya gue pesantren lah di sana. Jadi pesantren ini beda nih konsepnya bang. Jadi gue pesantren tuh ngajinya itu cuma habis sisa aja. Jadi urutannya gini, jam 4 pagi gue dibangunin. Tuh dari jam 4 tuh gue mandi sampai terus sholat sunat, terus sampai nunggu sholat subuh. Dari habis sholat subuh tuh gue dikasih sarapan. Gue kaget bang, gue kan gak pernah sarapan sepagi itu nih. Habis sholat subuh gue dikasih sarapan. Gue pikir baik banget di sini nih. Taunya habis gue makan bang, gue suruh ke sawah bang. Hah? Ngapain? Iya, kayak petani gue nyangkul gue. Wah, seriusan lu? Iya, jadi kayak apa ya? Kayak lu tuh di mentorin. Oh, gini nih capeknya nyari uang nih. Lo harus tahu nih gitu, kayak gitu sih gimana. Nah dari situ tuh, dari habis nyawah jam 12 itu pulang sholat mandi, sholat zuhur, habis sholat zuhur makan siang, habis makan siang
ke kebun. Yang tadi paginya ke sawah, siangnya ke kebun singkong waktu itu. Garap kebun singkong bang, garpuin tanah gua ya kan. Iya. Sampai asar bang, sampai jam 4. Jam 4 tuh biasa. Apa namanya? Balik mandi, sholat asyar, makan dah. Pokoknya dari jam 4 tuh setelan gue udah sarung baju koko peci udah sampai malam. Habis maghrib tuh guru ngajinya tuh kayak ngasih ini apa? Wejangan. Tausiah lah. Iya tausiah. Oh iya anak pesantren ini tahu nih. Kalau gue kan pesantren KW mungkin ya. Nah, dari situ abis Isya barulah gue ngaji. Ngaji Quran. Sampai jam 10 malam, jam 10 malam tuh ada acara kita latihan silat Cimande nih. Oh gitu. Ya, sampai jam 12. Jam 12 tidur. Terbangun lagi jam 4. 3 bulan gua kayak gitu terus. Iya. Pola hidup gua. Capek amat bro. Buset, keker badan gua bang, ya kan. Udah kayak tentara pulang pendidikan gua, ya kan. Pokoknya keker dah badan gua, ya kan. Orang di sana air aja belum ada PDAM bang. Nimba gua. Jadi bener-bener, perihnya hidup dah. Ya. Perihnya hidup. Iya, perihnya hidup dah. Udah pokoknya udah gak kebayang apa-apa dah di sana ya kan. Tapi 3 bulan dong bang. Dari 3 bulan itu tuh, gue tuh tinggal nggak di pondok bang. Jadi tempat kakek gue tuh banyak pavilion gitu, banyak bangunan lah. Karena tempatnya luas terus banyak bangunan. Ada rumah pribadi dia, ada rumah khusus nerima tamu, ada pondok-pondok buat kamar orang yang mondok, sama majelis taklim dan musola. Nah gue nih tidur di majelis taklim. Gitu, karena gue tuh zaman itu masih ini, kalau zaman dulu tuh belum ada aplikasi-aplikasi. Gue masih inget handphone gue tuh 9300i communicator. Jadi zamannya tuh kalau nyari cewek ngacak nomor, tau gak lo? Jadul banget kan? Ngacak nomor. Iya, ngacak nomor. Main Yahoo Messenger ya. Iya, kalau cowok zong, kalau cewek berarti bener sama Facebook. Zaman itu. Nah, walaupun gue udah di sana nih, tapi gue masih apa sih? Otakku tuh masih cewek aja nih, ya kan? Gimana caranya gue move on harus dengan cewek baru gitu. Karena gue sakit hati sama cewek, move on harus dengan cewek baru. Pokoknya makanya gue memisahkan diri dari pondok nih. Gue tinggalnya di sini aja, majelis taklim. Karena gue tidur di situ sendirian aja ngampar, biar malamnya bebas, ya kan? Nah dari situ tuh kira-kira konsepnya begitu tuh bang. Nah gue jalanin tuh bang selama 3 bulan tuh. Tapi tetep bang, malamnya gue masih cari-cari nomor tuh. Masih main-main Facebook gitu buat cari kenalan baru nih, buat ngilangin pikiran galau ya kan. Nah udah nih, lewat nih 3 bulan tuh masa pendidikan ibaratnya. Nah si kakek angkat gue tuh kayak ngebebasin gue. Jadi udah polanya udah nggak sepadet kemarin. Jadi polanya udah lebih ringan. Lu mau nyari duit deh. Tapi waktunya sholat ya sholat. Waktunya giling padi, lu giling padi deh kalau gue butuh gitu. Jadi kakek gue tuh kan punya sawah. Tapi padi yang dihasilkan dari sawah itu tuh buat makan santri. Jadi santri di sana gratis bang. Oke. Santri di sana gratis, nggak bayar lah gitu kan ibaratnya. Jadi kalaupun ada yang ngasih juga seikhlasnya aja. Jadi kalau makan tuh lebih ke dari hasil sawah gitu. Tapi gue bingung, duitnya nggak bisa habis. Gitu ya. Padahal nggak kerja bang. Itu maksudnya mungkin karena rezekinya ada aja. Iya, efek dari ilmu ikhlasnya beliau mungkin ya. Nah dari situ tuh gue udah mulai agak-agak ugal-ugalan nih bang. Dalam arti justru lebih apa ya, ibadahnya tuh yang tadinya ada ibadah-ibadah yang sunnah malah nurun. Oh gitu. Jadi wajibnya aja, sunnahnya kadang gue nggak lakuin gitu. Terus kan sama kakek gue pun kan di sana tuh diajarin kayak cara makamin jenazah, mandiin jenazah, tapi bukan materi bang. Gue turun langsung makamin gitu ya kan, sampai gimana caranya posisiin jenazah gitu, pokoknya sampai itulah gitu. Pokoknya detail lah, nggak, kalau orang kan biasanya cuma materi ya. Kalau enggak, kalau ini enggak, gue praktek, ada yang meninggal, gue suruh ikut, suruh gali. Ya nggak apa-apa sih ya, maksudnya biar gue tahu juga ada bekal lah ke depannya. Itu sisi baiknya, sisi baiknya gue. Ada juga sisi buruknya nih, ya kan. Jadi gue tuh masih ini bang, masih apa? Bandel lah. Bandel tuh dalam arti di umur segitu tuh kayaknya gue susah buat menerima di posisi itu gitu. Menerima keadaan itu tuh susah gitu, ya kan. Masih pengen ugal-ugalan lah, masih pengen apa semaunya diri gue gitu, ya kan. Cuman ya karena itu di kampung dan jauh banget, posisinya jauh bang dari jalan utama bang. Itu bisa 13 kilo bang ke tempat pesantren itu, dan itu hanya bisa pakai ojek. Di dalam itu udah nggak ada apa-apa. Gue kalau mau ke Alfamart aja naik ojek motor 30.000 tahun 2010 loh. Mahal kali, ya kan. Pokoknya jauh banget lah. Terus
vibes-nya di kampung tuh kalau lu pernah nonton film Kolosal tuh, Angling Dharma tuh mirip tuh kayak gitu. Rumahnya jauh-jauh bang. Terus masih banyak pohon-pohon, hutan-hutan gitu, ya kan. Nah selama 3 bulan di sana tuh gue nggak ada yang aneh bang. Biasa aja, mungkin karena 3 bulan itu gue tekun ibadah sih. Justru pas abis 3 bulan itu gue dibebasin, tinggal di situ tapi dibebasin gitu ya, gue jadi kayak berubah ke awal lagi nih. Tapi agak mendingnya sih yang 5 waktu nggak ditinggal, cuman yang sunah-sunahnya tuh udah nggak kerjain deh. Kendor, ya kan. Nah terus di situ tuh gue kayak ini bang, kayak kenal cewek nih dari Facebook, ya kan udah mulai inilah apa sih lobby gitu ya kan. Nah terus gue tuh kan yang seperti gue bilang tadi, gue tuh kan tinggal di majelis taklim sendiri. Jadi kalau udah aktivitas tuh pesantren udah pada tidur nih, gue justru keluar di teras majelis taklim nih sambil ngelobi cewek nih. Ya kan, maksudnya ngelobi dalam arti itu biar deket dan pacaran, jadi teman ngobrol atau apa kan, karena kalau ketemu juga nggak mungkin, posisinya kan gue jauh di pedalaman lah gitu kan. Nah itu bang, gue tuh sempet pernah ada kejadian pada saat gue lagi chattingan tuh bang, chattingan di Messenger. Itu tiba-tiba tuh depan gue tuh ini bang, cahaya kayak apa ya? Dia panjang aja gitu, kayak dari atas tuh cas gitu. Gitu. Jadi kayak jatuh di rumah orang gitu. Cahaya apa sih? Kayak api. Kalau api kan kayak baraspati ya. Iya. Ini nggak api, cahaya aja tapi panjang kayak lampu neon. Tapi warnanya kuning kayak api. Tapi bukan, kalau api kan ada ini. Ini nggak. Cahaya aja. Iya, cahaya kayak panjang gitu. Nah gue pikir kan, wih masih bego ya, maksudnya jangan-jangan bintang jatuh nih, make a wish, ya kan? Ya nggak sih? Bocah banget. Iya, awalnya ini gue belum dikasih tahu sama kakek gue bang, karena kan gue memang apa ya, di tempat gue di Bogor kota itu nggak pernah lihat hal-hal begitu gue. Nah di situ tuh kayak cahaya itu tuh balik lagi, nggak lama udah jatuh, dia balik lagi tuh, kayak gimana sih? Tempat asal. Dia datang, terus balik lagi ke tempat asal, tapi entah di mana karena kayaknya jauh bang. Nah dari situ tuh udah gue biasa kayak nggak ada hal aneh-aneh bang. Akhirnya gue tidur, besok paginya tanpa gue kasih tahu tanpa apa, kakek gue tuh bilang gini, kalau apa mau nongkrong jangan malam-malam. Jadi kan diliatin hal-hal yang aneh kan, kata dia, hal-hal aneh apa kayak, emang semalam nggak lihat apa? Bilang, emang ada yang aneh semalam, kata dia gitu. Itu doang tuh bintang jatuh, gue bilang ya kan. Dan namanya gue awam banget bang masalah kayak gitu. Itu bukan bintang jatuh, itu kiriman orang. Lah kiriman orang apa? Gue bener-bener awam bang. Di tahun itu gue bener-bener awam. Kiriman orang apa kayak? Ya jadi intinya hal negatif yang dikirim orang kepada orang lain yang motifnya itu mungkin ada dendam atau apa. Jadi untuk mencelakai orang. Gitu. Dan kalau cahaya tersebut sudah jatuh di suatu rumah dan ternyata cahaya itu kembali lagi, nah berarti si rumah tersebut tuh kayak punya aura positif yang bagus. Mungkin orangnya suka taat beribadah dan suka berzikir, kata dia gitu. Nah di situ gue baru ngerti tuh, oh gitu, ya oke. Udah tuh kata-kata dari kakek gue simpen. Tapi gue orangnya bandel bang, jadi hampir setiap malam tuh gue tuh nggak pernah tidur. Pokoknya sampai gue bener-bener ngantuk tuh, baru apa sih kayak apa ya, kayak ketagihan gitu loh, kayak ngechat sama cewek tuh ketagihan gitu ya kan. Pokoknya pikiran gue saat gue balik ke Bogor, gue temuin nih cewek gitu ya kan. Itu sampai beberapa kali bang, bahkan gue sampai pernah kejadian cahaya itu nggak balik, dan itu persis di rumah tetangganya kakek gue. Jadi pas cahaya itu jatuh di rumah tuh kayak meledak gitu. Nah kebesokan harinya si yang punya rumah lumpuh. Oh gitu? Iya, sampai diobatinnya pun sama kakek gua, dan itu bukan seharian, jadi kayak bertahap, beberapa hari itu diobatin. Nah dari situ dijelasin lagi sama kakek gua, nah ini kirimannya masuk nih, sampai makanya harus diobatin tuh sama beliau tuh, sama kakek gua itu. Nah kata gua, kok ada ya yang gini-gini ya gitu bang. Nah terus ada juga yang lo bilang tadi, sama posisinya bang, gua lagi main handphone juga, itu sama mungkin sekitar jam 2 ke atas. Nah itu bola api kalau itu lewat bang depan gue bang. Jadi kalau bola api itu di sana tuh kalau kakek gue bilang justru balaspati. Jadi dia bukan kiriman. Jadi dia tuh kayak lebih ini bang katanya.
Iya, kayak lebih buat ganggu kita. Oke. Itu bedanya sama yang tadi gue bilang cahaya pertama. Gitu. Iya, Nah, gue sempat ketemu itu juga. Nah, terus ada kejadian gini, Bang. Ceritanya ini kan kita lama nih ngechat sama cewek nih, ya kan. Udah kemudian hari, nih cewek jadi booking, walaupun booking online, ya kan. Di satu hari itu gue marahan nih sama si cewek nih. Ceritanya gue mau ngelobi nih biar baik, ya kan. Berhubung gue teleponan udah nggak ngechat lagi karena udah bookingan kan. Nah kalau lagi marahan kan kita adu argumentasi nih namanya sama cewek kan, Bang. Udah pasal 1, pasal 2, cewek tetap benar kan? Enggak. Nah gue udah nggak di teras nih karena takut kedengeran kaki gue. Gue pindah, Bang, ke pintu belakang. Makin jauh lagi. Pintu belakang si majelis taklim tuh depannya tuh udah kayak kebun-kebun jati, pohon albasiah kalau di sana yang kayunya bisa jadi bikin rumah tuh. Udah kebun-kebun gitu. Nah, gue lagi teleponan tuh, Bang. Lagi teleponan sama cewek gue tuh, lagi ngerayu-rayu. Itu tiba-tiba ada kayak bayangan hitam tuh loncat-loncat pohon, Bang. Oh gitu. Loncat pohon satu, zigzag gitu, loncat pohon satu. Wih, kata gue apaan nih? Nah dari situ, ini soket nih gue bilang nih kan. Masuk, gue tutup pintu, Bang. Gue langsung tidur tuh, Bang. Itu telepon spontan gue matiin tuh. Gue tidur, gue tutupin sarung tuh. Wah udah tuh, di situ gue udah mikirnya udah, aduh, gue baru ngeliat kayak gini. Karena itu memang di 2010, Bang. Kejadiannya tuh kayak masih gue baru-baru diperlihatkan hal-hal begitu tuh. Karena sebelumnya kan gue nggak percaya banget tuh. Nah kalau 2010 kesini sih kalau kata orang udah pro ya, sering dikasih lihat ya. Kalau itu mah bener-bener amatiran gua. Jadi emang yang bener-bener anjir ya kan, apa nih sampai nggak bisa tidur. Nah pagi-paginya itu habis sholat subuh tuh kakek gue nyamperin gua. Dia bilang gini, kalau di sini tuh nggak usah kasih harapan sama cewek. Anjir, padahal malam gua lagi ngerayu cewek tuh, bukan gua. Tahu dia. Iya, aduh. Gue bingung dong, maksudnya nggak masuk nalar gue, dia tahu dari mana nih? Kan nggak mungkin ada CCTV dicek di handphone, zaman itu belum kayak gitu, apalagi di kampung, Bang, ya kan? Gue udah nasehatin tuh, Bang, gue udah, ya oke, minta maaf, gitu kan? Ya udah, lain kali, udah kita apa adanya aja lah. Kalau memang udah waktunya nikah ya nikah, waktunya dapet jodoh ya dapet jodoh. Gak usah terlalu membeli harapan tinggi. Padahal kamu di sini, dia di sana, belum tentu kamu pulang dalam waktu yang cepat, ya. Itu udah mati kutu, Bang. Di situ kan udah ya aja gue, ya udah. Dari situ tuh gue sempet ini, Bang, apa namanya, nggak ngelakuin hal itu tuh, ya kan. Tapi hanya seminggu aja sih, selebihnya balik lagi. Memang kan iman gue lagi di posisi yang nggak jelas sih, masih muda banget kan, Bang. Gue kan kelahiran 88 tuh, itu kejadian 2010, belum nikah lagi. Temen-temen gue udah pada nikah kan. Gue kayak anjir, jangan sampai jadi perjaka tua nih gue nih, ya nggak. Makanya gue seminggu nggak ini cewek, minggu depannya gitu lagi, gitu. Udah tuh, dari situ gue udah mulai tuh malam-malam lah biasa, kayak gitu kan. Terus ada gini, Bang, ceritanya ini. Jadi malam-malam tuh rokok gue habis, dan di sana tuh, set, Bang, warung susah, Bang. Warung kayak di sini kan, di mana-mana ada. Kalau di sana, Bang, warung pakai bilik, Bang. Oh gitu. Iya, kagak ada. Di sana tuh masih rumah panggung banyaknya. Warung-warung permanen tuh jarang. Dan gue nggak yakin ada yang jual rokok, tapi gue pengen ngerokok, ya kan? Udah di atas jam 12 malam gue bangunin santri nggak mungkin, ya kan? Yang ada jadi rame, kakek gue tahu, gue diskors asik, ya kan? Maksudnya intinya kena hukuman. Emang nggak pernah dimarahin, Bang, tapi nasehatnya tuh langsung kena di hati gitu. Jadi gue kayak segan, Iya. Sampai gue dinasehatin gitu, ya kan? Nah gue jalan nih, Bang, keliling kampung gue, dan di sana, Bang. Kalau lu mau tahu, pasarnya pun seminggu sekali. Wah? Pasarnya tuh nggak tiap hari. Jadi ada setiap hari Selasa aja hari pasar namanya. Pasarnya seminggu sekali. Nah gue kan udah mentok ya, maksudnya di pasar nih, siapa tahu ada warung-warung kecil lah minimal. Gue jalan, Bang, jauh, Bang, jaraknya, Bang. Cuma karena memang menggebu-gebu hasrat ingin ngerokok kan. Karena kalau nggak ngerokok tuh ngobrol nggak asik kan. Gue kesana, Bang, ceritanya. Ada nih warung rokok gitu kan, buka. Gue beli, lama gue balik sambil ngerokok santai, gue balik. Nah di situ tuh gue kayak ke pasar tuh dari awal tuh kayaknya belum pernah ke pasar itu dari awal.
Jadi cuma dikasih tau kakek gue tuh kalau ke pasar ke sana. Jaraknya sekian lah kalau mau beli apa-apa di sana. Tapi kalau mau beli yang kayak bahan-bahan makanan kayak sayuran, ikan, itu paling lengkap di hari Selasa. Selebihnya paling kalau beli-beli kayak buat ini belanjaan warung. Itu ada. Nah, kan gue kepikiran ke situ, makanya gue ke situ. Gue beli rokok biasa, balik ke tempat kakek gue tuh. Balik. Itu pagi-pagi, Bang. Orang ngajian subuh, sholat ya. Gue kagak bangun. Ini udah nyampe paginya nih. Gue dibangunin sama kakek gue nih. Dibangunin sama kakek gue. Ini gue gini, Bang. Ya kan? Gue kaget tuh, kenapa kayak? Udah kamu diam aja. Kayak. Udah tuh, dibaca-bacain gitu, udah beres, udah ambil motor sana. Ambil motor gue pikir mau ngapain nih? Ikut nih Bang gue di motor, ya kan? Udah naik motor, mana kayak sini. Ih, ke arah pasar dong. Pas gue nyampe arah pasar, lu tau nggak? Yang warung gue beli semalam tuh, rumah kosong Bang. Jadi rumah kayak mau rubuh tuh nggak lu? Rumahnya berupa bilik-bilik, tapi atapnya udah nggak ada. Anjir, rokok yang gue isi rokok apa lu? Ya kan? Iya nih, tempat yang semalam kamu kunjungin gitu. Tahu dia. Kakek gue tahu, gue bingung. Dari situ gue nggak masuk di akal sih. Ya kan? Jadi kalau kakek gue tuh gimana ya Bang ya, kalau gue mau ceritain personal kakek gue tuh ya, gue selama di sana Bang jarang banget dikasih nasihat yang berupa materi. Jadi dia tuh lebih mencontohkan Bang. Kayak lo harus ikhlas sama orang nih, contohnya nih. Jadi pernah nih Bang, dia tuh kan kayak punya organisasi kayak kelompok pertanian. Terus dia ngasih rokok nih sama orang nih yang terkait di institusi itu, karena berkunjung nyuguhin tamu lah. Ya kan, ngejamu tamu, dia kasih tuh rokok 2 bungkus. Ya kan, depan gua Bang ngasihnya. Sorenya Bang ada tamu datang ke tempat kakek gua, dibawain rokok mereknya sama 2 slop. Lah kan gua kaget balasannya. Terus apa ya, kakek gue tuh ini Bang, nggak, kalau dia nggak punya duit, dia malah bangun majelis Bang. Misalkan gini, dia untuk biaya hidupnya habis, dia punya uang cuma 1-2 juta, itu dia beliin bahan bangunan buat bangun majelis. Tapi rezekinya nanti pas pada saat seiring berjalannya waktu ngebangun majelis itu berlimpah-limpah malah. Gitu. Jadi kalau simpelnya tuh, kalau dia nggak punya duit, dia malah buang duit. Malah beramal ya? Iya, justru hasil yang dia dapet tuh sadis lah. Makanya kan gila, dia tuh nggak kerja Bang. Jadi cuman ya mungkin ilmu apa ya, maksudnya spiritualnya mungkin udah tingkat keimanannya udah setinggi itulah gitu kan. Tapi sekarang beliaunya udah nggak ada Bang. Oh gitu. Udah meninggal, dan alhamdulillahnya pada saat meninggalnya gue menyaksikan tuh. Jadi waktu itu tuh gue posisinya udah kerja Bang, kerja di rumah duka. Terus gue udah lama nggak sowan, gue sowan nih ke sana nih. Nah pas gue udah sowan ke sana, biasalah ngobrol-ngobrol, tiba-tiba gue inget banget jam 2 siang, dia tuh nggak biasanya tuh abis mandi zuhur dia mandi lagi di jam 2 siang, kayak gerah gitu. Nah sambil nunggu dia mandi tuh gue ngopi Bang di ruang tamu rumah pribadinya, karena kan di sana mah nggak ada kursi ya Bang, duduk aja di bawah gitu. Nah abis mandi tuh tiba-tiba di samping gue tuh dia tiduran dengan posisi begini nih Bang, senyum. Nah gue pikir kan, kakek gue tidur nih gitu kan, udah gue nonton TV aja. Nah nggak lama istrinya mau bangunin, mau nawarin kopi, kan dipanggilnya Abah ya. Bah mau bikin kopi nggak Bah? Kakek gue nggak respon Bang, nggak respon. Pas gue bangunin tuh diem aja kan, gue cek nih nadinya itu udah nggak ada Bang. Jadi kayak sebelum meninggal itu dia udah bersih-bersih diri diri sendiri gitu. Dan udah gitu senyum gitu. Tapi tetap setelah itu kan kita ada prosesi memandikan jenazah juga tetap. Dimandiin lagi tetap. Nah tapi alhamdulillah sih itu yang datangnya itu wah sadis dah. Gue sampai nggak tahu, sampai kaget kalau kenalan kakek gue sebanyak ini gitu. Gitu. Iya. Padahal kalau dibilang pesantren kecil Bang. Kalau di sana tuh disebutnya kobong. Iya, orang-orang di sana pasti tahu lah namanya kobong tuh apa gitu, bukan pesantren yang punya nama gitu, enggak. Kayak buat apa sih, dia ngasih ilmu agama ke orang-orang yang memang kurang mampu. Skala kecil lah intinya. Skala kecil ya. Nah jadi kisah kakek gue tuh pada saat dia meninggal tuh kayak gitulah. Nah terus kita balik lagi nih pada saat gue masih pesantren nih kan, kalau pas kakek gue meninggal tuh
gue udah kelar pesantren tuh, udah pulang lah, udah ke Jakarta, udah kerja gitu kan. Nih pada saat gue masih pesantren di sana tuh, jadi kakek gue tuh kayak ngebebasin nih bang, ngebebasin. Ya lu silahkan kalau lu mau survive di sini, ya lu cari uang dengan cara lu silahkan. Dengan cara apa? Yang penting halal, gitu kan. Nah, gue kan bingung bang, apa yang gue bisa lakuin di sana ya? Nah, kepikiran gue kalau gue kuli-kuli nyangkul sawah, capek. Namanya masih umuran segitu kan banyak malasnya bang. Nah, di sana tuh jadi ada gini bang, ada travel, mobil travel. Tapi adanya kalau mau lebaran aja. Jadi gue tuh jadi travel dan mobilnya tuh sewa ke orang. Di sana tuh ada rental gitu. Tapi mobilnya mobil-mobil lama bang. Jadi kayak mobil-mobil carry, kayak mobil-mobil Kijang Super gitu ya kan. Dan itu sewa. Terus nanti gue dari kampung kakek gue tuh jemput. Jadi udah ada calonnya nih. Lu mau nggak nih ada tarikan sekian orang? Jemput sini. Waktu itu gue jemput di sekitaran Kalideres dan Pondok Kelapa. Buat orang mudik lebaran. Jadi mereka tuh jarang, kalau yang bawa banyak barang naik bis jarang. Karena saking ribetnya akses menuju ke situ. Jadi kalau mereka naik bis, mereka harus naik ojek. Dan kalau barang mereka banyak tuh sulit. Gitu. Dan naik ojeknya pun harus, maksudnya harus lebih dari satu lah. Kalau dihitung ongkos dan biaya ojeknya tuh lebih mahal, lebih efektif kalau travel. Makanya kalau mau lebaran tuh travel rame bang. Nah cuman karena gue dikasih tahu di sana bahwa barang ini pasti banyak. Lo kalau mau jemput orang kayak gitu, kalau mau cari uang seperti itu, lo harus berdua. Gitu. Nah akhirnya gue bawa kenek buat nyusun barang yang di atas kabin tuh. Iya kan. Gue bawa kenek tuh, gue jalan habis maghrib. Waktu itu kan kakek gue masih ada tuh. Terus gue udah izin, terus di ACC udah terjalannya habis maghrib aja. Ya kalau ada sesuatu hal, kata dia ya kan, jangan lupa istighfar, sholawat, udah itu aja, ya kan. Ya, tapi gue kan kayak nggak ngedenger. Kalau orang tuh kayak, gue mau keluar sangkar nih, mau keluar kandang nih. Udah liar aja ya. Iya, gue mau ke Jakarta nih. Udah senengnya tuh, udah melupakan semuanya deh, kan. Udah tuh, gue ambil mobil di rental, gue balik dulu ke rumah, habis sholat maghrib, gue jalan lah sama si kenek gue ini. Nah, jalan untuk menuju yang gue bilang 13 kilo sampai jalan utama tuh bang, itu ini bang, kayak vibes-nya ya Angling Dharma banget. Kayak banyak hutan-hutan pohon albasiah gitu. Ya kan? Itu di tengah jalan tuh, gue kayak ada yang goda bang. Kayak ada yang ganggu. Itu tiba-tiba mobil mati. Ya kan? Nah kebetulan si kenek gue ini orang bengkel. Jadi dia tuh kenek sekaligus serepin gue. Cuman berhubung yang modalin mobilnya gue, jadi gue bosnya aja. Dia keneknya, ntar bagi hasil pun tergantung gue. Tapi dia tahu mesin dan bisa bawa mobil. Ya kan? Nah udah tuh. Dari situ karena mati, dicek nih bang sama dia. Sikring, aman ya kan. Karburator, aman. Tuh gak ada apa-apa tuh. Nah gue kan gak ngerti ya bang. Gue bisa bawa mobil, tapi gue gak ngerti mobil kan. Dia bilang aman semuanya. Nah terus bagaimana gue bilang ya kan. Aduh kenapa ya. Gue telepon kakek gue. Udah. Ini aja istighfar sama sholawat. Situ gue istighfar sama sholawat. Abis itu gue nyalain tuh mobil. Nyala. Nah mungkin gangguan nih karena buset bang. Jadi kalau lu lewat pinggir jalan nih kebun. Rumahnya tuh ada di tengah-tengah kebun bang. Itu jarang banget tuh rumah ada di pinggir jalan tuh. Gue bingung ya. Padahal kenapa nggak bikin rumah di pinggir jalan aja kan? Kebunnya biar di belakang dia gitu. Ya kan kalau gua gitu prinsip gua. Dan gua nggak tahu deh kenapa di sana seperti itu. Nah dari situ gue jalan lagi bang. Jalan lagi paling nggak jauh bang. 2-3 kilo. Lampu gede mati bang, headlamp. Lah namanya nggak ada pencahayaan lampu jalan bang. Masa gue pakai handphone bang begini? Ya kan zaman itu kan belum ada handphone Android yang ada senter ya kan? Iya betul. Nah dari situ berhenti lagi gue. Cek bro. Dicek lagi sama dia. Nggak ada apa-apa bro, ya kan? Dicek lagi lah, ya kan? Sikringnya jebol kali, gue bilang. Dicek lagi. Enggak, kata dia kan nggak ada apa-apa. Wah udahlah. Gue ingat kata kakek gue salawatin nih sama baca istighfar nih. Nggak kena juga. Gue teringat ini bang, ada suatu acara misteri ini. Itu setan, ini gue nonton acara misteri gitu. Itu setan, bandel. Terus diajanin hilang. Gue ajan bang. Depan tuh mobil, kayak orang gila dong. Ya kan saking gue nggak pengen diganggu gitu. Bukan waktunya ajan, gue ajan tuh di situ. Nah gue ajan di situ. Gue nyalain lagi, lampu gede nyala. Jalan lagi. Ini belum nyampe jalan utama bang. Masih di dalam itu aja. Nah udah tuh.
Jadi gue tuh kayak lewat jembatan nih bang. Sebelum jalan utama masih sekitar 4 kiloan lah. Gue lewatin jembatan nih. Nah baru gue lewat jembatan sekitar berapa meter, mobil gue berat bang. Mobil gue berat. Gue cek spion nggak ada apa-apa. Berat bang, kan kita berasa ya. Namanya kita bawa kendaraan kan. Apa sih? Berasa banget lah. Nih gas kok kayaknya ini banget gitu kan. Nah dari situ bro, lu ngerasa nggak sih? Ngerasa, emang karena dia mekanik kan, dia juga bisa ngerasain kalau mobil tuh ngeden kayak gimana. Jalurnya lurus bang, nggak ada nanjak-nanjak, nggak ada, udah landai aja ya kan. Waduh gimana ya bro ya, udahlah bro, gue udah kepalang bete nih ya kan. Udahlah lu yang baca-baca apa kek, gue bilang ya kan. Tuh masih songongnya gue tuh bang di zaman itu. Harusnya kan gue lah, gue kan yang bawa, minimal gue yang memohon lah ya. Ini gue suruh connect gue ya. Udah aja bro, tapi sambil apa ya, gue tuh yang harusnya jarak dari tempat kakek gue ke jalan utama itu mungkin sekitar 20-30 menit kalau pakai mobil ya, karena jalannya memang rusak pada saat itu kan, gelombang-gelombang. Itu lama banget bang, itu mungkin bisa hampir jam 11-an kali, yang cuma 13 kilo. Jadi karena banyak halang rintang itu bang. Nah terakhir pas di jalan dalam perkampungan itu, godaannya yang mobil berat gue itu aja. Sampai ke jalan utama tuh udah biasa lagi tuh bang. Jalan utama. Nah dari jalan utama sampai gerbang tol Serang Timur, gue harus jalan di jalan utama tuh 1 jam. Dari jalan utama Pandeglang, Pandeglangnya juga Pandeglang Kabupaten. Gue kan kalau mau ke Jakarta ngetolnya harus di gerbang tol Serang Timur. Iya. Ya kan, ngelewatin, kalau nggak lewat Polda gue lewat kota. Nah itu sekitar jaraknya dari tempat kaki gue tuh sekitar 1 jam lagi dari tempat gue keluar perkampungan kakek gue. Tuh gue jalan tuh bang, biasa. Nah, nih bocah nih samping. Karena udah saking lamanya nih bang, kita bisa udah dari abis maghrib sampai gue jam 11 malam tuh, gue baru keluar perkampungan bang. Kan nggak masuk logika kan. Nah, ini bocah pengen kencing. Jadi ada bang, nama daerahnya tuh kalau dari tempat kakek gue tuh Pertigaan Mengger. Mengger tuh kalau dari tempat kaki gue kan dari arah Labuan ya. Kalau ke kiri tuh ke arah Carita Alternatif, kalau ke kanan ke arah Pandeglang Kota. Nah sebelum pertigaan itu tuh ada pemakaman. Pemakaman kayak pemakaman umum kanan kiri. Temen gue kencing di situ nih. Tapi ya nggak di makam, enggak. Maksudnya di pinggir jalan. Gitu. Cuma kan kalau gue sendiri sih ngerasanya kayaknya gue khawatir karena tadi udah banyak rintangan. Ada yang goda lagi nih. Tapi kan kalau dia karena berhubung dia orang situ, dia selenong boy bang. Car aja pinggir jalan, yang penting gue lega nih ya kan. Udah tuh dari situ gue lanjut jalan nih. Gue lanjut jalan, nggak ada apa-apa bang, aman-aman aja sampai masuk tol Serang Timur. Nah sampai tol Serang Timur bang, berarti masuk jalan tol Banten Jakarta tuh, ya kan. Nah mungkin sebelum Karawaci lah, di Karawaci kan gue inget banget di sebelah kanannya ada Siloam kalau dari arah Banten, ya kan. Nah sebelum tol Karawaci mungkin kisaran-kisaran mau gue ke arah pintu tol Bitung, ya kan. Tuh gue nggak sengaja, namanya di tol kan kita pengen celingak spion ya. Itu di spion atas tuh ada yang duduk bang di belakang, di bangku yang hadap-hadapan. Satu orang cowok, setengah baya tuh dalam arti 40 up mencapai 50 lah. Itu kayak begini aja bang, ya bangku-bangku hadap-hadapan gimana sih? Nah itu persisnya di belakang gua, jadi posisinya di baris belakang gua, gitu. Kan kalau bangku tuh yang paling belakang kijang super tuh kan kanan kiri. Nah dia di bangku kanan, di pas persis belakang gua kalau di spion. Karena kan kalau kita spion atas pasti agak gini nih. Berarti dia madepnya sono ya? Madepnya ke arah kiri, gitu. Kata gue nih siapa nih? Cuma gue nggak mau ngasih kode dia nih. Kalau ngasih kode dia takutnya dia paranoid nih, ya kan? Tuh gue jalan aja bang. Itu sampai 2 kali kalau nggak salah gue lihat lagi masih ada bang. Mukanya begini aja bang. Kelihatan kayak orang duduk di angkot. Aduh mampus nih, gue bilang siapa nih ya kan. Udah tuh gue jalan aja terus. Wah gue baca-baca apa yang gue bisa bang. Pada saat itu kan gue belum hafal ayat kursi jujur aja bang. Ya kan karena memang ya namanya di kota kan gimana ya jarang ngaji bang ya kan. Jadi gue baca-baca kayak istighfar apa walaupun mungkin nggak tahu ngaruh atau enggak sih. Ya kan tergantung tingkatan jinnya ya. Cuma ya gue pokoknya saking paniknya gue baca-baca ya dah yang gue bisa lah ya kan. Udah tuh nggak lama lagi gue lihat lagi cek pas nyampe ngelewatin gerbang tol Bitung itu udah nggak ada tuh yang duduk di belakang. Udah itu sih connect gue santai aja, gue nggak cerita gue ya kan, santai aja. Takutnya gimana ya, maksudnya kita sama-sama parno nggak ada yang berani ngeri gitu ya kan. Udah tuh bang jalan kita jemputin tuh orang satu-satu. Itu
Bang, kalau lu mau tahu ya, gue nggak tahu bagaimana perjalanannya. Masa iya gue sampai Kalideres, destinasi yang pertama kali gue jemput orangnya. Kan satu mobil Kijang kapsul tuh, Kijang super tuh biasanya belakang 2, 4, tengah paling 3. Kalau itu nggak, udah sistem gencet-gencetan aja. Pokoknya padetin, ya kan. Yang harusnya dia muat di belakang 7 tuh bisa 10, ya kan. Itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi gue sampai Kalideres. Dan itu kondisinya apa ya? Karena gini bang, pada saat itu kan dari H-7 Lebaran. H-7 Lebaran tuh ramainya kan ke arah yang mau nyebrang ke Merak. Nah, gue jalan ke arah Jakarta tuh seharusnya jam 3 tuh gue udah arah balik. Iya. Udah jemput di Kalideres dan udah jemput di Pondok Kelapa. Kalau ini kagak bang, jam 3 gue baru nyampe Kalideres, baru muat penumpang sama barang. Saking tadi diganggu-ganggu itu kan. Nah di situ deh tuh. Jadi yang baru terisi ini bangku tengah. Full 4 orang beserta barang-barang. Anaknya di pangku. 4 orang tuh orang dewasa, anaknya masih di pangku. Karena buat ini bang, buat gue supaya dapat uangnya lebih gitu. Karena kan gue sewa mobil, satu harinya 250.000, belum bensin dan tol gitu. Makanya gue jejel-jejelin tuh. Mungkin di tengah tuh kalau orang dewasa 4, anaknya 3 kan 7. Ya nggak sih? Ya kan? Belum barang-barang tuh kan udah masuk hitungan. Pokoknya otak ekonomi jalan lah, ya kan? Udah tuh. Jalan nih gue dari Kalideres mau ke arah Pondok Kelapa. Nah gue emang dasarnya pada saat itu dibilang pelit kali ya. Gue kagak lewat tol bang, lewat jalan bawah. Barat ke timur bang. Pondok Kelapa kan Jakarta Timur. Iya. Kalideres Jakarta Barat. Gue pikir wah udah mau menjelang subuh mat. Jalan bawah aja dah, kagak bayar tol gue, ya kan? Karena kan tol dalam kota mahal bang. Mahal cuy. Mahal ya kan. Udah tuh gue jalan. Ada lagi bang, gue ketemu itu orang, ya gue sebutnya orang lah ya, karena visualisasinya orang gitu kan. Itu di daerah Selipi, gue inget banget, gue lagi nungguin lampu merah bang. Gue cek di Selipi, lah karena bangku belakang tuh kosong. Ini yang 4 tuh begini semua bang, tidur. Orang gue jemput jam 3 pagi di Kalideres. Yang bangku tengah nih, tidur semua. Ada lagi bang itu, sosok itu. Gue inget banget di lampu merah Selipi itu. Mau gue ke arah Jakarta Timur sana. Itu ada begitu dengan posisi sama, pas di bangku angkot tapi yang di belakang gua. Wah kata gue ini lagi nih. Udah tuh dari situ jalan lagi gue biasa, gue cek lagi, gue hilang lagi nggak ada. Udah mungkin sampai Pondok Kelapa, kalau bangku belakang udah penuh gue aman nih. Pokoknya gimana caranya gue lari tuh bang sampai Pondok Kelapa tuh, ya kan. Udah sampailah di Pondok Kelapa, aman. Muat gue biasa muat. Udah muat semua beres, balik. Ya kan, balik. Udah makan dulu gue bang, ngopi. Akhirnya balik lagi ke Banten jam 6 bang. Start dari Pondok Kelapa. Gila. Iya, karena saking lelah juga kan. Iya, terus gue juga kan butuh rehat, butuh ngopi, butuh apa ya kan. Akhirnya gue memutuskan balik tuh jam 6 pagi tuh. Balik tuh. Lancar tuh. Nah cuman gini, travel tuh bukan di satu titik bang. Jadi kalau di kampung tuh travel kita harus sampai depan rumah. Oh. Dan kampungnya tuh buset bang, kalau lu di Cinere ada yang kampungnya di Parung. Ada yang kampungnya di Depok, ya kan, ada di Tol Cijago, ya kan, jauh-jauh bang kampungnya, ya kan, dan gue harus anterin nih semua orang yang ada di sini sampai depan rumahnya, gitu. Terus gue anterin tuh bang, satu-satu sampailah nih gue di Pandeglang di perkampungan kakek gue, nah terus gue anterin tuh. Jadi kampung orang yang gue jemput tuh nggak dari satu kampung kakek gue doang, jadi ada dari kampung tetangga. Cuma karena di kampung tuh kan memang luas tuh, nah gue anterin tuh satu sampai kelar tuh, dah. Siang dong bang, pokoknya gue masih inget azan zuhur lah. Azan zuhur gue sampai di perkampungan kakek gue, karena pada saat itu udah mulai macet. Macetnya itu dari gue keluar tol Serang Timur, gue kan ngambil arahnya bukan arah kota, gue salah tuh, gue ngambil arah Polda tuh, arah kabupaten. Nah itu udah macet, udah parah deh. Nah dari situ gue nyampe, inget baru masuk perkampungan kakek gue tuh abis zuhur. Jadi mau ke kampung mereka tuh harus lewat kampung kakek gue jalannya. Jadi gue harus ngelintasin kampung kakek gue dulu. Nah itu habis zuhur tuh bang. Habis zuhur nyampe situ udah biasa tuh. Akhirnya selesailah sekitar jam 1:30 apa jam 2 gitu. Udah kosong tuh mobil. Dari kampung terjauh tuh. Mungkin jaraknya sekitar 1 jam lah. Dari tempat rumah kakek gue yang udah berada di tengah-tengah kampung itu. Lelah kan? Akhirnya gue balik. Dari situ. Gue balik tuh siang bang. Masih jam 2 apa 2:30 gue memutuskan untuk balik, udah nganter yang terakhir tuh. Itu di jalan ada lagi bang, padahal itu siang. Yang di belakang itu? Iya. Muncul lagi, kata gue ini siapa ya? Maksudnya apa ya? Kalau lu makhluk yang apa ya bahasanya ya, terdampar di jalan, ngapain lu
ada mulu di tol Jakarta Banten, dia ada nongol di belakang bangku, di lampu merah Selipi dia nongol di belakang bangku gitu lah. Ini udah di kampung kaki gue, dia masih ngejedok nih. Lu nggak coba ngomong sama sebelah lu? Kagak. Enggak, maksudnya apa ya? Gue tuh masih jaga-jaga ini bang, jaga-jaga. Takutnya dia nggak ngelihat, terus gue disangka bokis tuh nggak? Iya, masih kan nggak enak bang disangka bokis sama orang ya kan? Gue kan perasa baperan orangnya gue. Ya kan udah tuh gue jalan tuh sampai ke bukan ke tempat kakek gue mau balikin mobil karena udah beres sewanya. Nah balikin mobil tuh gue, balikin mobil. Udah tuh, gue nggak nanya apa-apa di situ, nggak nanya apa-apa. Gue balik bang, balik ke tempat kakek gue tidur. Udah biasa aja jalan aktivitas seperti biasa. Nah besoknya gue mau narik lagi, hari itu gue istirahat. Besoknya gue mau narik lagi, gue ke situ lagi. Niatnya mau pakai mobil itu. Tapi gue di situ nggak ada rasa takut loh bang, nggak ada rasa takut dalam arti, wah takut tuh mobil ada gitu lagi. Nggak ada, gue nggak ada rasa takut. Udah tuh akhirnya gue ke situ, gue mau pakai yang kemarin, Mas. Namanya Mas Mista namanya kalau nggak salah sih yang punya rental. Mas Mista gue mau pakai yang kemarin aja Kijang, karena di situ paling bagus Kijang. Yang lainnya kayak 10 ya kan. Makin ngap gue bawanya kan, bawa Kijang aja ngap-ngapan. Wah kalau lu mau yang kemarin lagi lu harus nunggu. Paling enggak nanti paling nyampe sini jam 11 malam. Kata gitu. Tapi yakin balik jam 11. Gue takutnya molor waktunya. Enggak. Ya udah. Karena gue nggak mau pakai mobil yang carry 10 tuh, akhirnya gue kan harganya memang lebih murah yang carry 10 bang. Waktu itu 200.000, yang Kijang 2,5. Tapi gue tetap pengen pakai yang Kijang karena udah gue hitung-hitung dan udah gue jalanin tuh tetap untungnya masih gede gitu. Akhirnya gue tunggu tuh sesuai kata Mas Mista jam 11 tuh gue tunggu. Gue tunggu tuh kalau orang di kampung tuh kan humble-humble ya. Dulu sini ngopi dulu. Gitu, orangnya asik-asik deh. Ini banget lah apa beretika banget lah gitu kan. Lu ngopi dulu sini. Udah tuh. Gimana? Emang lu enak ya pakai mobil itu ya? Kata dia gitu. Enak mas, gua bawa carry berat. Jadi Kijang Super dia tuh udah yang power steering bang. Kalau yang kiri kan belum. Kalau yang kiri kan steering by power, ya kan. Berat gua. Enak sih lumayan. Kalau gua takutnya nggak ini aja, nggak nyaman aja kalau gua bawa yang ini karena memang gua kurang ini berat. Setidaknya gua bilang, udah, tenang aja. Terus gua tanya begini mas, itu beli mobil baru apa second mas? Second bro. Itu beli mobil gue murah kata dia kan. Itu beli mobil gue cuma 15 juta. Terus gue perbaiki itu habis sekitar 20 juta. Anjir. Kata dia, gue bingung perbaiki mesin 20 juta. Gue bilang, emang kenapa mas rusak? Ngapain lu beli mobil 15 juta perbaiki 20 juta? Waktu itu bang masih mahal bang. Itu masih harga 60 juta loh. Jadi ini yang Grand Extra 1.8 loh. Iya tahu gue. Iya kan? Yang power steering itu masih 60 juta gue ingat. Sebelum Kijang kapsul ya. Iya, yang terakhir. Iya. 96 apa kalau nggak salah 95 gue lupa. Itu masih 60 juta. Dia beli dengan harga 15 juta dan di restorasi lah, diperbaiki. Dia bilangnya perbaiki 20 juta. Lah kan gue connect bang. Lah perbaiki mesin mahal amat 20 juta. Gue tanya, lu bengkel mana dibohongin kali? Enggak kan gue restorasi. Lah restorasi. Gue tanya dong, penasaran, emang tuh mobil bekas siapa mas? Itu mobil jadi bekas temennya adik ipar gue, katanya. Dia tabrakan di tol Jakarta Banten. Lah, gue bilang tabrakan di tol Jakarta Banten. Iya, dulu pada saat mobil itu jadi BB, terus kasusnya udah selesai, mobil itu diderek sama yang punya ke rumahnya, sama saudaranya yang punya ke rumahnya. Terus udah ngejogrok berapa bulan, ngide nih dia, gue pengen mobil dengan harga murah, kenapa nggak itu aja? Disaranin sama adik iparnya beli itu. Dengan ongkos restorasi sekian dan pembelian sekian, lu masih untung setengah harga. Yang penting lu cuma sabar nunggu jadi mobil jadi dibangun aja. Lu yakin ini, mas bekas kecelakaan? Iya. Terus yang punyanya jadi meninggal bro. Polos banget lu. Iya kan gue gak cerita bang, ya kan yang punyanya meninggal bro kata dia, yang punya mobil ini. Jadi pada saat kecelakaan itu memang dia lagi solo karir aja bang. Dia lagi bawa sendiri di tol Jakarta Banten tuh dia tabrakan, meninggal. Itu terus gue kan dengan polosnya ya, maksud gue, mas lu pernah bawa mobil ini mas? Sering katanya. Terus ada apa ya mas ya? Murah apa? Aman-aman aja sih, enggak maksudnya. Pernah ini nggak mas? Kan biasanya nih kalau gue kayak meretorika gitu bang. Berandai-andaikan. Nah, kan biasanya kan kalau bahas kecelakaan gitu mas, ini mas apa ada kayak dia tuh gangguan. Ya di situ nggak ada, gue sih aman-aman aja. Lah gue bingung bang. Lah kok aman-aman aja? Gue bilang nih ya kan. Aduh gue mau cerita nggak enak takut sama bohong ya kan.
Udah tuh gue simpen sampai datangnya tuh mobil. Akhirnya gue jemput lagi di daerah yang berbeda. Kali ini Kelapa Gading. Biasa jemput pembokat-pembokat yang mau mudik, ya kan? Nah cuman ini pertanyaan nih, bergejolak nih di kepala gue nih. Kok dia yang punya kagak dikasih unjuk? Lah gue dikasih unjuk karena gue udah yakin pasti itu yang bawa tuh, itu yang punya tuh. Karena yang muncul itu terus. Dan lu masih berdua juga nih? Masih berdua, tapi orangnya beda. Dia kapok ikut gue. Ya kan, gue suruh-suruh mulu, ya kan. Udah tuh gue jalan, beres bang, nggak ada masalah tuh. Yang kedua tuh, nggak ada masalah. Mungkin, gue udah kenalan nih sama yang bawa mobil mungkin ya. Tapi gue nggak tahu lah, cocokologi biasa. Nah udah dari situ gue balik nih biasa. Udah gue balikin, nggak ada masalah di hari yang kedua itu, nggak ada masalah di perjalanan yang kedua, di hari ketiga lah perjalanan kedua, nggak ada masalah. Gue balik nih bang ke tempat kakek gue. Gue balik ke tempat kakek gue. Dia cuma ketawa doang bang. Aduh, dia bilang lu punya tulang iga lebar kali ya. Dia bilang gitu bang, kaki gua. Kamu tuh punya tulang iga kayaknya lebar kali ya. Kata dia gitu kan, maksudnya renggang kali ya gitu ya. Lah gua kan nggak ngerti tulang iga. Gua bilang ternyata kalau kata orang tuh kalau tulang iga kayak gitu mudah di ini bang. Iya, iga jarang namanya. Iga jarang ya, mudah ditempel atau dirasuki. Iya, lu mudah melihat dan macam-macam lah. Iya. Mudah interaksi ini. Kaki gua cuma bilang, udah ambil wudhu dulu. Udah ambil wudhu ntar ke itu ya kamar kakek ya. Jadi kakek gue tuh punya kamar khusus beribadah gitu lah. Jadi bukan kamar tidurnya, kamar khusus beribadah. Ya, udah gue abis wudhu sholat, gue ke kamar kakek gue tuh. Udah, gue kayak orang di rukiah aja tuh di situ. Lah gue kaget, gue kan nggak ngapa-ngapa ya. Nah jadi kalau menurut cerita si kakek gue, si sosok itu ngikutin gue bang. Ngikutin gue terus. Nah jadi yang hari pertama kata kakek gue tuh dia cuma menunjukkan eksistensinya bahwa gue berdiam di mobil ini loh, si jin korinnya. Nah yang hari berikutnya gue narik yang kedua kali, dia nggak nampakin, tapi dia katanya ngikut di gue gitu, ya kan? Nah cuman kan apa ya maksud gue ya nggak masuk akal gue ya, gue nggak ngerasa berat, nggak ngerasa apa bang. Jadi kayak apa ya, kayak demen, tapi kan demen cowok dong. Ya kan udah gitu soket kan, ya, tapi alhamdulillah dari situ udah cabut sih bang, sama kakek gue tuh udah dicabut si makhluk itu. Nah cuma kan kesininya gue tahu waktu tahun 2008 tuh gue pernah ditanemin sosok, dan gue baru tahu tahun 2023 justru yang itu gue nggak cerita tuh. Gue nggak tahu deh kenapa, justru dia malah cerita tuh hal-hal yang menurut gue tuh sepele dan gue nggak merasakan sesuatu. Iya, justru malah yang bikin gue jadi beban selama hidup, dia nggak cerita. Harusnya kan gini ya, maksudnya kakek gue kan bisa ngeliat nih skala prioritas yang mana yang lebih bahaya gitu kan. Iya, nah itu teka-teki tuh bang, sampai sekarang sampai beliaunya meninggal gue nggak ada jawaban tuh. Lah yang gue cuma ditampakin dia tahu nih, nempel di gue, terus diangkat. Nah di tahun 2023 pas yang bener-bener menyiksa gue di tahun 2008 ini, sosok itu dicabut sama orang lain dan posisinya kakek gue udah meninggal. Tapi kenapa pada saat 2010 itu dia nggak cerita ya? Nah sorry gue potong. Nih bro buat lo semua, jadi ini kalau biar lo connect, lo harus nonton di episode yang sebelumnya nih. Yang apa? Bro Edo ini ternyata dari 2008 tuh ada yang nggak suka dan nempelin sesuatu. Nah akhirnya saat dia kerja sebagai security malam, ini habis-habisan nih gangguin karena ternyata apa yang ditempelin itu bikin lu peka dan menarik mereka ya kan? Iya. Nah ini biar mereka nggak connect nih. Kalau kita ngomong begini kadang-kadang pada nggak nyambung nih. Apaan sih lu? Jadi part-part yang ada guanya harus ditonton tuh. Karena ceritanya nyambung. Nyambung. Gitu. Iya. Jadi itu awal ditanemin sosok ke tahun 2008 ya. Dan dilepasnya di tahun 2023 setelah beberapa kisah yang gue alami lah, banyak kisah lah. Akhirnya bisa dilepas di tahun 2023 dan itu di Banten, tapi bukan sama kakek ya, maksudnya sama orang pintar yang ada di sana. Sampai gitu. Kisah terakhir lu itu kan yang parah yang di Kalimantan sampai lu kena stroke itu ya. Iya betul. Dan itu cuman berkahnya adalah jadi gue tahu bahwa dari 2008 sampai 2023 itu gue dikirimin sosok yang beraura negatif buruk dan endingnya gue biar gila gitu bang. Dibikin gue rusak mental karena melihat hal-hal gaib, jadi mental gue kena, gue nggak kuat, gue gila. Itu dikirim oleh orang yang nggak suka sama gue dan gue nggak tahu siapa. Dan justru sosok ini yang ternyata nggak diungkap sama kakek lo ya kan? Ya, sedangkan kejadian yang gue cerita di segmen ini itu kejadian di 2010, baru 2 tahun setelah sosok itu ditanam. Gitu. Dan gue nggak tahu ya kenapa ya, apa mungkin
ya kembali lagi jalan Allah ya. Jadi karena gue mungkin ya hikmahnya nih yang gue ambil Bang, karena gue mungkin ugal-ugalan atau apa, jadi gue harus menjalani ini dulu sampai di 2023 tuh bener-bener dikasih hidayah gitu kali mungkin. Betul. Kalau dikasih tahu dari awal mungkin gue brengsek lagi terus sampai 2023. Kan gitu. Jadi nggak ada rem dalam hidup gitu mungkin. Iya, tapi sih yang terakhir tuh parah loh yang Kalimantan sih itu. Wah itu udah lu udah bisa dibikin stroke, artinya selangkah lagi dia bisa bikin lu mati kan begitu. Ya akhirnya jadi takut mati. Jadi inget mati sih. Takut juga iya karena kan gue hidup 36 tahun, mungkin sepertiganya aja itu apa ya maksudnya 75% dosa semua tuh kayaknya. 25% ya kebaikan mungkin. Pede banget ya, padahal belum tentu 10% ya. Gitu sih. Oke. Nah yaudah, berarti selanjutnya tuh abis kakek lu itu bilang lu iga jarang dan segala macam, akhirnya gimana kesimpulannya dia? Jadi gini, sebenarnya gue nggak iga jarang nggak. Kalau iga jarang tuh kan sering kemasukan, gue nggak pernah kemasukan. Jadi kakek gue tuh hanya berapa ya? Bercanda. Jadi kayaknya bercanda gitu. Lu kok ketemblokan mulu sih kan begitu? Kayak gitu. Nah cuman gue nggak connect loh pada saat itu. Jadi gue connectnya baru setelah kejadian yang tahun 2023. Maksudnya iga jarang tuh lu kok ketempelan mulu. Nah berarti kan dia tahu ada lebih dari satu sosok yang nempel. Iya nggak sih? Kayak gitu connectnya gitu. Baru sekarang aja connectnya. Kan gue sering flashback Bang ke hal-hal yang lalu. Oh ini, jalannya, oh iya masuk nih ceritanya nih. Oh iya kayak gini ternyata kayak gitu Bang. Jadi lebih anjir bukan mikirin masa depan, gue jadi mikirin masa lalu. Gue baru mau ngomong. Iya. Jadi manusia flashback. Iya. Jadi kayak gitu Bang. Oh gitu. Oke bro nih. Yang dari yang tadi itu artinya gangguan yang di mobil ini cuma hari pertama aja yang bikin lu tuh parah ya, maksudnya mati dan segala macam itu. Setelah itu yang hari kedua lu udah nggak ada gangguan lagi. Nggak ada gangguan, tapi gini ya, maksudnya kan dari yang kejadian pertama kan gue pulang nih ketemu kakek gue nih. Iya. Kenapa di pertama dia nggak ngomong nih? Iya. Gitu ya kan? Apa mungkin yang pertama tuh hanya menunjukkan eksistensi tapi nggak ngikut? Belum ngikut lu. Mungkin ya, karena dia kan nggak jawab dan gue nggak tanya juga. Itu justru yang di hari berikutnya yang kejadian gue narik yang kedua kalinya baru tuh dibilang gitu. Mega lu jarang katanya. Atau mungkin kakek lu punya alasan-alasan lebih bijaksana lah supaya lu ngalamin dulu biar lu tahu biar lu gimana kali ya. Ya mungkin sih Bang, mungkin. Tapi ya apa ya Bang ya, maksudnya kalau sekarang nih ya, ini gue berbicara di versi 2024 nih, ya kan, udah nggak mau ketemu begitu lagi Bang. Gitu ya. Parah Bang, dari 2008 ke 2023 itu parah Bang. Maksudnya kan gue udah cerita semua segmennya dulu kan, sampai berapa segmen tuh gue udah cerita kan. Ya lu kalau jadi posisi gue juga males kali Bang. Harus ngejalanin itu bertahun-tahun baru tahu jawabannya setelah sekian tahun gitu kan. Kayaknya anjir beban banget hidup gitu. Ya, karena gue mikir gila, gue sekali 2 kali ketemu sih, masih keren. Tapi udah tiap tahun ketemu gitu, gila ngap juga. Jadi titik jenuh ketemu malah udah malas. Oh ya, di Kalimantan tuh gue sampai titik jenuhnya tuh sampai gue kayak ini Bang, sampai gue kayak kesel. Jadi kalau ini kalau orang gue pukul nih, apa kayak gitu. Saking udah kayak apa ya, kalau kata makan mah udah belenak Bang gua. Nah tuh ya nih buat lu semua, ada orang-orang yang pingin melihat hal-hal kayak begituan ya. Termasuk gue nggak munafik, gue juga kadang-kadang begitu. Gue pengen walaupun gue emang nggak bakat gitu. Dan ini di sini contoh orang yang dikasih penglihatan pun pada dasarnya tuh nggak nyaman bro. Jadi lu jangan sekali-kali mau coba untuk gue pengen lihat minta dibuka mata batin. Sekalinya lu bisa dibuka mata batin bro, kemungkinan itu nggak nutup lagi besar loh. Artinya lu siap nggak dengan konsekuensi itu. Jadi saran gue sih, lu yang normal-normal itu ya udahlah, udah happy aja lah, karena memang kita fitrahnya begini. Itu Pak paling enak bro. Jadi nggak usah sok-sokan mau ngelmu, mau belajar, mau ngeliat ya kan. Iya, bener. Banyak bro kayak gitu. Gue kapok sih. Kapok ya. Gue nggak dari dulu nggak pernah mempelajari hal-hal ilmu kanuragan itu, gue nggak pernah Bang. Nggak pernah, karena memang dari dulunya tuh gue nggak percaya tuh sebenarnya. Memang salah gue sih. Udah dulu nggak percaya setan tuh. Sekalinya dikasih unjuk eksistensinya parah. 2008, 2023, aduh. Udah belenak Bang gua. Kalau kata makan bakso gua udah bosan.
Sampai ibaratnya setiap Edo ini pindah kerja bro, itu selalu, apalagi dia kerjanya berkaitan dengan security jaga malam, dan itu buset banyak banget kisahnya, gila. Makanya berjilid-jilid dari sini. Makanya harus nonton segmen lu terus ya. Nah iya, ntar gue bikin Edo 1, Edo 2, Edo 3, Edo 4, biar lu gampang ngurutinnya, oke? Oke lah. Tenang, ntar gue bikin nomornya bro. Oke bro, nih sebelum gue tutup ini lu ada nggak pesan lu yang lu mau sampaikan? Sorry sebelum gue tutup. Tadi tuh ya, ini luar biasanya sosok kakek angkat lu ini, bisa dibilang ini orang yang insya Allah husnul khotimah ya. Amin. Karena dari kesehariannya dia itu udah seperti itu, dan meninggalnya pun dengan cara yang sempurna menurut gua. Insya Allah ya. Amin. Dia udah sempat bersihin diri, dia tenang, dia tidur dan dia senyum itu. Wah itu tuh udah mencerminkan lah kalau hidupnya itu baik gitu ya kan. Orang meninggal itu sangat yang gue denger ya, itu sakitnya luar biasa bro. Tapi orang-orang yang ibaratnya meninggal dengan tenang itu artinya Allah ngasih sesuatu yang spesial sama dia untuk ngerasain itu ya. Gitu sih kalau menurut gue sih. Semoga kita semua seperti itu ya. Amin ya Allah, amin. Itu doa dari seorang pendosa ya. Asik. Tuh, lebih bener gitu, seorang pendosa masih ingat sama dosanya dibanding lu orang alim tapi lu udah ngerasa diri lu tuh yang baik. Wah itu lu udah totally tersesat. Di saat orang baik ngerasa dirinya udah yang paling, wah itu bro, gue lebih demen gitu. Ini orang berdosa nih, tapi minimal ya gue bajingan, ya minimal gue masuk surga nggak ya, masih berpikir begitu. Tapi dibanding orang alim yang gue alim nih, gue pasti masuk surga. Nah yang begitu bro, yang begitu tuh. Betul. Iya itu. Intermezzo. Oke. Buat lu yang cerita kayak Bro Edo, ini nomor WhatsApp tertera di sini, lu tinggal voice note aja cerita lu kayak gimana. Kalau menurut kita oke, kita hubungin balik. Lu bisa datang ke sini atau gue yang datangin lu nanti. Oke Bro Edo, gitu aja ya. Kita tutup. Tumben nih, gue nggak ditanya pesan nih. Oh iya, tuh karena hari ini dia sudah 4 kali podcast, dia sampai inget. Gue harusnya di ujung ngasih pesan. Gue udah ngantuk cuy. Pesan bro. Lu tuh ngingetin. Jadi apa ya? Pesannya tuh kalau lu punya peluang untuk menjadi lebih baik nih, jangan sampai lu menyesal di kemudian hari deh. Karena pada saat dulu gue pesantren di tempat kakek gue tuh sebenarnya itu kesempatan paling baik tuh buat gue tuh. Cuman karena usia gue di saat itu masih sangat muda, jadi gue masih ego tinggi bang. Nah saat ini gue menyesali itu. Kenapa gue nggak banyak ambil ilmu dari kakek gue itu? Gitu makanya kalau netizen mungkin ada kesempatan menemukan hal yang baik dan bisa jadi dirinya lebih baik, manfaatin itulah. Karena orang-orang yang bisa memberikan wejangan tentang hal itu 1001 ya kan. Orang-orang yang berkompeten seperti almarhum kakek angkat lu ini luar biasa ya. Dan nyesel ya, pasti udah meninggal ya. Sekarang nyesel bener. Iya kan? Jadi gue nggak banyak ilmu yang gue dapet gitu. Bener bro. Karena gue di zaman itu nyeleneh banget gitu. Itu sih bang. Iya. Oke. Sorry, tadi gue emang sempat kelupaan. Karena mau tahu jam berapa sekarang? 7.13. Jam 7.13 bro. Dari jam 9 lah ya. Dari jam 9 malam. Gue podcast gak berhenti sama dia. Makanya gue skip ya. Lu maklumin deh ya. Gila lu. Mata gue udah moker cuy. Oke deh kalau gitu. Bang Edo, makasih banyak. Sama-sama. Udah tampil. Datang ke studio gue. Siap. Ntar kalau lu ada cerita lagi jangan mana-mana lu kesini dulu. Siap. Oke brother. Sampai jumpa. Tapi semoga jangan bang. Udah cukup hal lah. Tandanya gue ngarepin lo ketemu lagi ya. Oke kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Deh.